Kapolda Sumatera Utara dan Deputi 3 Penanganan Darurat. Sore ini di posko taktis penanggulangan bencana di Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa informasi penanganan bencana di 3 provinsi terkait banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Yang pertama kami informasikan untuk Sumatera Utara setelah mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu atau 3 hari yang lalu diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan, dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat. Dan kami masih punya cadangan 1 pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi apabila perlu penebalan di salah satu provinsi yang menjadi objek penanganan kami. Selanjutnya rekan-rekan media sekalian, kami informasikan secara berurutan. Ini yang terberat adalah Sumatera Utara yang duluan bencananya. Ini hari ke-4 karena mulai bencananya adalah tanggal 25 November 2025. Setelah itu baru Sumatera Barat. Sumatera Barat menyusul. Jumlah kabupaten kota di Sumatera Barat tidak sebanyak Sumatera Utara dan Aceh yang terkena bencana. Dan setelah itu Aceh ini belakangan baru kemarin terjadi bencana yang cukup besar, banjir dan longsor. Ini akan kami sampaikan secara rinci. Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa. Kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian. Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu mungkin juga ada korban jiwa manusia. Sehingga setiap hari akan kami update. Untuk sementara datanya itu, rinciannya Tapanuli Utara meninggal 11, Tapanuli Tengah meninggal 47, Tapanuli Selatan 32 meninggal dunia, Kota Sibolga ada 17 yang meninggal dunia, Humbang Hasundutan ada 6 meninggal dunia, kemudian Kota Padang Sidempuan ada 1, Fakfak Barat ada 2, dan sementara untuk Mandailing Natal data kami sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian untuk pengungsian ini tersebar ya, jumlahnya lebih dari 1000 KK ya. Untuk Tapanuli Utara ini kami cek awal, titik pengungsian sementara terpusat 1 titik di jalur yang menghubungkan Tarutung ke Sibolga. Ya, ada bangunan gereja di sana dipakai untuk mengungsi. Dicek sekitar ada 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini juga terkonsentrasi di GOR milik Pemda Tapanuli Tengah.
itu sekitar 1.100 kepala keluarga. Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600, karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus. Untuk Tapanuli Selatan ada sekitar 250 KK, untuk Kota Sibolga sekitar 200 KK, Humbang Hasundutan ada 150 KK. Sementara untuk Mandailing Natal ini tersebar ada di 5 titik tempat pengungsian. Ini kami hitung sekitar 1.500 KK. Kemudian untuk jalur transportasi, jalur komunikasi, untuk per hari ini untuk Sumatera Utara relatif sudah lebih baik daripada 3 hari kemarin. Yang pertama yang masih terus kita berusaha tembus adalah jalur dari Tapanuli Utara atau Tarutung menuju Sibolga. Ini adalah urat nadi atau jalan yang sangat vital, tetapi sekarang masih proses untuk pembukaan, dibuka oleh Satgas Gabungan, ada Kementerian PUPR, ada Pomdam 1 Bukit Barisan, ada Satgas TNI dan Satgas Polri. Di situ bahu-membahu sedang bekerja dari mulai kemarin, dan hasilnya per hari ini lebih dari 10 km yang sudah dibuka. Target kami kalau hari ini, malam ini tidak tembus, besok kami akan usahakan untuk tembus sehingga jalur transportasi dari Tapanuli Utara ke bawah ke Sibolga ini bisa segera pulih. Kemudian untuk dari Tapanuli Selatan, dari Sipirok menuju Medan ini juga masih tertutup ya, ada 2 titik. Ini juga kami usahakan untuk ditembus. Kemudian di Tapanuli Tengah, jadi kami informasikan rekan-rekan media, untuk Sumatera Utara, kabupaten yang paling parah terdampak bencana ini adalah Tapanuli Tengah. Ini dari Sibolga ini belum bisa tembus karena ada beberapa jalan dan jembatan yang putus. Tetapi tadi pagi Satgas TNI Polri sudah bisa masuk menggunakan sepeda motor, menggunakan jalan kaki. Artinya kebutuhan masyarakat yang terdampak yang kurang lebih 1.100 KK ini secara bertahap kita bisa berikan. Dan jalur udara dari pelabuhan Pinang Sori di Sibolga, Tapanuli Tengah ini sudah bisa masuk ke Tapanuli Tengah. Kemudian di Mandailing Natal ini juga ada beberapa titik yang masih terputus, antara lain dari Singkuang menuju Tabuyung ada 2 titik, kemudian Tabuyung menuju Pasar Natal belum bisa diakses mobil, dan ada beberapa rincian lagi, nanti rinciannya akan saya berikan ke rekan-rekan media. Ini yang dilakukan oleh kami ya, Satgas Tanggap Darurat yang sementara dipimpin oleh BNPB karena masih ditetapkan status tanggap darurat. Ini yang berusaha terus kami pulihkan untuk jalur-jalur transportasi ini. Nah, untuk jalur komunikasi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih belum pulih. Yang sangat masih perlu pemulihan adalah Tapanuli Tengah. Jadi praktis kalau kita masuk ke Tapanuli Tengah itu tidak ada sinyal sama sekali. Langkah kami adalah kita memasang jalur komunikasi darurat, jadi menggunakan Starlink. Nah, ini Starlink juga sudah didistribusikan baik ke pemerintah daerah, baik ke titik pengungsian maupun kepada Satgas TNI Polri. Jadi walaupun masih terbatas, per sore ini relatif masyarakat di Tapanuli Tengah sudah bisa berkomunikasi keluar daerah Tapanuli Tengah. Jadi memang mungkin rekan-rekan media juga banyak yang bertanya gitu, banyak yang dari luar Tapanuli yang bertanya tidak bisa mengkontak keluarganya. Itu rata-rata yang keluarganya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah itu.
Nah, sekarang dengan adanya sistem komunikasi darurat ini, mudah-mudahan itu bisa sedikit terbuka dan ini terus akan kita perbaiki ya. Tentu saja per besok kalau saya memberikan informasi lagi, tentu kondisinya sudah lebih baik daripada hari ini. Kemudian logistik ya, logistik ini juga tentu saja belum sepenuhnya tercukupi, tetapi secara bertahap, secara terus-menerus ini kami tambah rata-rata untuk seluruh kabupaten kota terdampak di Sumatera Utara ini secara bertahap sudah disalurkan logistiknya. Yang pertama Tapanuli Utara, ini kami juga sudah salurkan berupa permakanan, ada sembako, makanan siap saji, ya, kemudian juga perlengkapan pengungsi, ada tenda, ada matras, ada pelbet, dan ada selimut. Itu dulu yang bisa kami dorong karena itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terdampak. Paling tidak di titik pengungsian mereka tidak kelaparan dan tidak kedinginan karena terbatasnya bahan makanan dan pakaian maupun tempat perlindungan. Ini semuanya sudah didorong. Tapanuli Tengah, tadi saya katakan ini masih putus, tetapi per sore ini sudah bisa lewat darat dengan cara sepeda motor dan jalan kaki. Di Tapanuli Tengah sudah dibentuk Satgas Gabungan TNI Polri dipimpin oleh Danrem, Dandim, dan Kapolres. Mereka mengambil bahan logistik dari Bandara Pinang Siri, ya, kemudian masuk ke wilayah Tapanuli Tengah secara jalan kaki maupun naik sepeda motor. Kemudian kami juga lewat udara ini sudah mengendrop bahan logistik ke Tapanuli Tengah per sore ini 3 sorti yang isinya tadi yaitu sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, selimut, dan pelbet. Kemudian untuk Tapanuli Selatan ini juga sudah masuk ya, baik darat maupun udara. Jadi melalui udara dulu kemudian dilanjutkan dengan darat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.